Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana cerita-cerita horor, kisah mistis, dan pengalaman kelam yang sering dianggap hanya mitos dibagikan apa adanya. Cerita yang akan kalian dengar malam ini bukan sekedar hiburan, tapi juga pengingat bahwa ada hal-hal di sekitar kita yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sebelum kita masuk lebih dalam, dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah horor berikutnya. Dukungan kalian adalah alasan channel ini terus hidup. Desa itu terletak jauh dari jalan utama. Untuk mencapainya, kami harus melewati jalan tanah yang diapit sawah dan kebun pisang yang gelap saat malam turun. Di tengah desa itulah mengalir sebuah sungai tua. Sungai yang sudah ada jauh sebelum rumah-rumah berdiri. Sebelum jembatan beton dibangun, bahkan sebelum para sesepuh desa mengingat masa kecil mereka. Warga setempat menyebutnya Sungai Angker, bukan tanpa alasan dan bukan pula sekadar nama. Menurut cerita para orang tua, sungai itu bukan hanya aliran air, melainkan tempat singgah makhluk yang tidak sepenuhnya pergi sejak zaman dahulu. Airnya terlihat biasa di siang hari, jernih, tenang, dan sering digunakan warga untuk mencuci atau memancing ikan kecil. Namun ketika matahari tenggelam, suasana berubah. Udara di sekitar sungai terasa lebih dingin. Suara alam perlahan menghilang, dan siapapun yang berdiri terlalu lama di tepinya akan merasakan perasaan diawasi, seolah ada mata yang mengintip dari balik permukaan air yang gelap. Aku datang ke desa itu bersama dua temanku, Bima dan Arif, dengan niat sederhana. Memancing. Kami sudah sering mendengar cerita tentang Sungai Angker, tapi tidak pernah benar-benar mempercayainya. Bagi kami, larangan warga hanyalah cara lama untuk menjaga sungai tetap sepi di malam hari. Namun setiap kali kami menyebut rencana memancing malam, wajah para warga selalu berubah serius. Salah seorang kakek bahkan sempat berkata pelan, hampir seperti berbisik. Kalau masih ingin pulang lengkap, jangan lempar kail setelah tengah malam. Ucapan itu seharusnya membuat kami berpikir ulang, tapi rasa penasaran dan keinginan mencari spot ikan besar mengalahkan akal sehat. Kami memilih lokasi agak jauh dari rumah warga, di bagian sungai yang airnya tampak lebih dalam dan arusnya lebih tenang. Pohon bambu dan akar-akar besar menjuntai di tepi sungai, membuat tempat itu terlihat gelap bahkan sebelum malam benar-benar datang. Tanpa kami sadari, keputusan sederhana malam itu menjadi awal dari kejadian yang akan mengubah hidup kami selamanya. Malam turun perlahan, seperti selimut gelap yang menutupi desa tanpa suara. Jam di ponselku menunjukkan pukul 00.10. Waktu yang menurut warga setempat sudah terlalu larut untuk berada di sekitar Sungai Angker. Namun anehnya, kami bertiga justru merasa semakin berani. Api rokok menyala putus. Senter kecil kami arahkan ke permukaan air, dan suara sungai terdengar pelan. Terlalu pelan untuk ukuran sungai sedalam itu. Yang pertama aku sadari adalah kesunyian. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang terasa kosong. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada katak, bahkan daun bambu yang biasanya bergesekan tertiup angin malam pun diam. Udara terasa berat, dingin, dan menekan dada. Setiap tarikan nafas seolah lebih pendek dari biasanya. Arif yang duduk paling dekat dengan air tiba-tiba berhenti menggulung senar. Ia menatap sungai cukup lama, lalu berkata pelan, "Kalian ngerasa nggak sungainya kayak lebih gelap dari tadi?" Kami menoleh. Benar, air sungai yang tadi memantulkan cahaya bulan kini tampak hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Bima mencoba bercanda untuk mencairkan suasana, tapi tawanya terdengar aneh, kosong, tidak sampai ke ujung suara. Aku sendiri mulai merasa tidak nyaman. Ada sensasi seperti sedang diawasi dari kejauhan, meski setiap kali menoleh ke sekitar, tidak ada siapapun di sana. Hanya pepohonan, akar-akar besar, dan bayangan yang terlihat terlalu panjang. Beberapa menit kemudian, angin tiba-tiba berhembus pelan. Bukan angin segar,
melainkan angin lembab berbau lumpur dan air basi. Lampu senterku sempat berkedip, lalu mati sesaat sebelum menyala kembali. Saat itulah aku menyadari satu hal yang membuat tengkukku merinding. Permukaan sungai tidak lagi mengalir seperti biasa. Airnya nyaris diam, seolah menunggu sesuatu. Di saat itulah firasat buruk muncul. Perasaan yang seharusnya membuat kami beranjak pergi. Tapi tak satu pun dari kami berani mengungkapkannya. Kami hanya diam, menatap lampung pancing masing-masing. Tanpa tahu bahwa malam yang terlalu sunyi ini adalah pertanda sesuatu sedang mendekat. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Kami bertiga hanya menatap pelampung masing-masing, seolah berharap ada gerakan agar rasa tidak nyaman itu pecah. Sungai tetap diam, terlalu diam. Hingga akhirnya, tanpa peringatan apapun, pelampung pancing Arif bergerak. Awalnya hanya bergoyang kecil, lalu berhenti. Kami menahan napas. Detik berikutnya, pelampung itu tenggelam perlahan. Bukan ditarik keras seperti ikan besar, melainkan ditarik pelan, seakan sesuatu di bawah sana sedang memastikan umpan itu benar-benar miliknya. "Strike," bisik Arif. Suaranya bergetar antara senang dan ragu. Ia menggenggam joran, menarik senar dengan hati-hati. Tarikannya terasa berat, tapi aneh. Tidak ada hentakan, tidak ada perlawanan liar. Yang terasa justru seperti beban hidup yang menahan dari dalam air. "Kok beratnya beda ya?" gumamnya. Aku menyorotkan senter ke permukaan sungai. Cahaya itu memantul sebentar, lalu berhenti pada sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Dari dalam air, perlahan muncul bentuk pucat memanjang. Bukan sisik, bukan tubuh ikan. Itu tangan manusia. Kulitnya putih keabu-abuan, dipenuhi lumpur dan lumut. Jari-jarinya menggenggam kail pancing Arif dengan erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Air sungai menetes dari sela-sela jarinya, menciptakan suara pelan yang terdengar jauh lebih keras di tengah keheningan malam. "Arif, lepas," kataku bertaba-taba. Namun Arif tidak bergerak. Matanya terpaku pada tangan itu, wajahnya pucat, nafasnya memburu. Senar pancing semakin menegang, bergetar halus seperti ditarik dari dua arah. Tiba-tiba, air sungai bergolak kecil. Dari balik tangan itu muncul bayangan gelap luap. Sesuatu bergerak naik perlahan disertai bau amis yang menusuk hidung. Saat kepalanya muncul ke permukaan, kami bertiga tersentak mundur. Wajah itu bukan wajah orang hidup. Matanya hitam legam tanpa putih. Mulutnya terbuka sedikit dengan gigi kusam terlihat jelas. Rambut panjangnya menempel di wajah, basah dan menutupi sebagian mata. Ia menatap langsung ke arah Arif. Dan dengan suara serak bercampur air, makhluk itu berbisik, "Umpannya kurang satu." Saat itulah kami sadar, strike malam itu bukan rejeki, melainkan awal dari kehilangan. Waktu seolah berhenti setelah bisikan itu terdengar. "Umpannya kurang satu." Kalimat pendek tersebut menggantung di udara, lebih berat dari suara apapun yang pernah kudengar. Arif masih memegang jorannya, tangannya gemetar hebat, sementara senar pancing bergetar seperti sedang ditarik perlahan dari dalam air. Aku dan Bima berdiri kaku, tubuh kami menolak bergerak meski naluri berteriak untuk lari. Makhluk itu naik sedikit lebih tinggi ke permukaan. Kini kami bisa melihat leher dan bahunya. Kulitnya tampak membusuk, berwarna keabu-abuan, seperti mayat yang terlalu lama terendam air. Air sungai mengalir keluar dari mulutnya setiap kali ia bernapas, jika itu masih bisa disebut bernapas. Arif akhirnya menjerit, "Lepasin aku!" Ia mencoba menarik jorannya, tapi justru saat itulah tangan pucat itu menguatkan cengkramannya. Air sungai mendadak bergolak, bukan deras, melainkan berputar pelan seperti pusaran kecil yang semakin melebar.
Bau amis dan lumpur semakin menyengat, membuat kepalaku pusing. Makhluk itu mengangkat wajahnya, menatap kami satu persatu. Saat matanya menoleh ke arahku, tubuhku terasa dingin seperti disiram air es. Tatapannya kosong, tapi penuh tuntutan, seolah ia sedang memilih. Tiba-tiba, tangan lain muncul dari dalam air. Lalu satu lagi, bukan satu makhluk. Arif berteriak semakin keras saat kakinya ditarik ke arah sungai. Ia terjatuh, tubuhnya terseret ke tepi air. Aku dan Bima refleks mencoba menarik tangannya, tapi cengkraman itu terlalu kuat, terlalu banyak. "Jangan lepas!" teriakku, meski aku sendiri tahu itu sia-sia. Dalam satu tarikan terakhir, tubuh Arif terseret masuk ke dalam sungai. Tidak ada percikan besar, tidak ada perlawanan panjang. Hanya suara air yang bergolak sebentar, lalu kembali tenang, seperti semula. Joran pancing terlepas dari tangannya dan terlempar ke tepi sungai. Senarnya masih bergerak pelan, seolah ada sesuatu di bawah sana yang belum sepenuhnya pergi. Aku dan Bima terduduk lemas. Napasku tersengal, telingaku berdenging. Sungai kembali sunyi. Terlalu sunyi. Seakan apa yang baru saja terjadi bukan kejadian nyata, melainkan ilusi malam. Namun satu hal tak bisa disangkal. Arif sudah tidak ada. Dan Sungai Angker telah mengambil miliknya. Aku tidak ingat kapan kakiku mulai berlari. Yang kuingat hanyalah napas yang tersengal, dada yang terasa hendak pecah, dan suara langkah kami yang terdengar terlalu keras di tengah malam yang kembali sunyi. Aku dan Bima berlari menyusuri jalan tanah tanpa berani menoleh ke belakang. Sungai itu kami tinggalkan dalam kegelapan, tapi rasa dinginnya seolah masih menempel di punggung kami. Sesekali aku merasa seperti mendengar suara air di belakang. Bukan gemericik biasa, melainkan suara sesuatu yang bergerak pelan, mengikuti. Bima sempat terjatuh, dan saat aku menariknya bangun, kami berdua menangis tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada kata-kata. Kami hanya tahu satu hal, Arif tidak akan kembali bersama kami. Kami tiba di rumah warga pertama menjelang subuh. Wajah kami pasti terlihat kacau, penuh lumpur dan ketakutan. Karena tanpa banyak bertanya, warga langsung membangunkan para tetua desa. Saat kami menceritakan apa yang terjadi, tidak ada yang terkejut. Beberapa hanya menunduk, seolah sudah menduga akhir cerita ini sejak awal. Pagi harinya, warga menyusuri tepi Sungai Angker. Kabut masih menggantung rendah di atas permukaan air. Di tempat kami memancing, mereka menemukan joran Arif tergeletak di tanah. Senarnya masih menjulur ke sungai, tapi kailnya kosong, terbuka, seperti dilepaskan dengan sengaja. Tidak ada darah, tidak ada tanda perlawanan. Sungai itu kembali terlihat biasa, tenang, dan sunyi. Pencarian berlangsung berhari-hari, namun Arif tidak pernah ditemukan. Tidak di hilir, tidak pula di hulu. Seolah sungai itu benar-benar menelannya, menyimpannya untuk selamanya. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi memancing malam. Bahkan mendengar suara air di kegelapan membuat tubuhku menegang. Kadang dalam tidurku, aku masih terbangun karena mimpi tentang pelampung yang tenggelam perlahan, dan suara berbisik dari dalam air yang meminta, kurang satu. Sungai Angker masih mengalir sampai hari ini. Dan aku yakin, ia masih menunggu. Apa yang kami alami malam itu bukan sekedar cerita seram, tapi pengingat bahwa tidak semua tempat bisa diperlakukan sembarangan. Ada alam yang harus dihormati, ada batas yang tidak boleh dilewati, dan ada larangan yang lahir dari pengalaman pahit orang-orang sebelum kita. Sungai, hutan, dan tempat sunyi lainnya bukan hanya ruang kosong. Mereka menyimpan sejarah dan kadang juga menunggu. Cerita ini mengajarkan bahwa kesombongan dan rasa meremehkan
bisa berujung kehilangan yang tidak pernah tergantikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah horor yang bukan hanya menakutkan, tapi juga memberi pelajaran. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa ceritanya berkesan. Aku pamit undur diri. Jaga diri kalian, hormati alam, dan sampai jumpa di video horor berikutnya.